Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Miftahul Islam, mahasiswa PPG Guru Tertentu, Piloting tahap 3, LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan NIM 24011766261, dengan materi menganalisis struktur puisi rakyat dan unsur kebahasaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang lain? Gabut, bahagia, sedih, campur aduk, ya. Karena hari ini pertemuan pertama dan kegiatan pembelajarannya dilakukan di pagi hari, maka dari itu yang galau, yang sedih kita buang jauh-jauh, ya. Harus semangat karena ini masih pagi. Baik, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Siapa? Rapa, silakan berdiri. Rapa, pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa dalam hati. Baca dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Rapa, mudah-mudahan dengan diawali doa, kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Rebeka. Selain Rebeka, siapa yang tidak hadir? Yurike. Rebeka tidak hadir kenapa? Sakit. Yurike? Sakit. Kita doakan Rebeka dan Yurike segera lekas sembuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, di pagi hari ini, kita awali dengan tepuk semangat dulu. Ya, ada dua tepuk yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Yang pertama tepuk semangat dan yang kedua tepuk wow. Paham? Paham? Paham ya? Bapak mulai tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Kamu silakan berdiri. Materi sebelumnya kita bahas puisi rakyat. Puisi rakyat adalah bentuk puisi yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian puisi rakyat. Selain pengertian puisi rakyat, kita juga membahas tentang ciri-ciri puisi rakyat. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri puisi rakyat? Silakan, Bapak. Puisi rakyat adalah satu,
anonim atau nama pengarang. 2. Bahasa sederhana dan mudah dimengerti. 3. berisi nilai moral dan pesan kehidupan. Anonim, bahasanya sederhana. Anonim itu nama pengarangnya masih tidak diketahui. Nah, itulah materi pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang pengertian dan ciri-ciri puisi rakyat. Nah, berikutnya Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Pertanyaan pemantiknya ada 2. Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk jari. Pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur atau unsur pantun, gurindam, dan syair? Siapa yang tahu? Silakan berdiri. Pantun jumlah barisnya 4 bait per baris, rimanya AB-AB, strukturnya isi, baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat isinya. Kalau gurindam jumlah 2 baris per bait, rimanya AA, isinya pesan moral dan nasihat. Syair jumlah baris 4 per bait, rimanya AA, struktur isi semua berisi pesan. Ah, betul. Pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana aspek kebahasaan? Kalau tadi struktur. Pertanyaan kedua, bagaimana aspek kebahasaan dari pantun, syair, dan gurindam? Ada yang tahu? Silakan Salwa berdiri. Kalau pantun, bahasa yang padat dan ringkas, diksi yang khas dan sampiran berisi. Kalau gurindam, bahasa yang padat dan langsung, kalimat kompleks, diksi yang bersifat nasihat. Dan syair, bahasa naratif dan deskriptif, diksi yang kaya dan berulang, dan rima yang konsisten. Bagus sekali jawabannya, betul. Beri tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis puisi rakyat seperti pantun, syair, dan gurindam. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat, baik gurindam, syair, maupun pantun. Ya. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tahu kegiatan hari ini mau ngapain? Kegiatan hari ini adalah kita akan belajar berkelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kegiatannya adalah masing-masing kelompok menganalisis struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat, pantun, syair, gurindam. Strukturnya dianalisis, unsur kebahasaannya juga dianalisis. Jadi kegiatan hari ini adalah kalian berdiskusi, ya, menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Setelah kalian berdiskusi, selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bapak harap presentasi yang kalian lakukan adalah presentasi dengan kerja kelompok, kerja tim. Namanya diskusikan kerja tim. Super tim, bukan Superman. Kalau Superman mah hanya 1 orang, sedangkan super tim dikerjakan oleh banyak orang. Paham sampai sini? Jelas Pak sampai sini? Nah, baik. Sebelumnya Bapak akan menampilkan slide, ya, menampilkan PowerPoint tentang materi yang akan Bapak mulai. Paham ya? Nah, ciri-ciri puisi rakyat ada 3. Yang pertama,
diturunkan secara turun-temurun melalui lisan. Ya, diturunkan turun-temurun melalui lisan dari mulut ke mulut. Ya. Berikutnya struktur pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah ingat-ingat, pantun ada 4 baris. Baris pertama dan kedua sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, berima akhiran AB. Rima, ada yang tahu rima? Rima itu pengulangan bunyi akhir yang sama. Rima pantun itu AB, AB. Rimanya bersilang AB, AB. Berikutnya gerindam. Barisnya hanya 2. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Beda dengan pantun. Kalau pantun mah 8 sampai 12 suku kata. Kalau gurindam 10 sampai 14 suku kata. Baris pertama berisi syarat, sedangkan baris kedua berisi jawaban. Berupa nasihat, petunjuk, filosofi hidup maupun kata-kata mutiara. Dan ciri yang struktur yang terakhir adalah berima akhiran AA. Paham? Jelas? Nah, ini syair. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Semua baris adalah isi. Rimanya A, 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 A. Pantun mah AB, gurindam AA, syair A sampai 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kita. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan aspek kebahasaan puisi rakyat. Bersama saya, Pak. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, menganalisis struktur dan aspek. Ada 2 hal penting yang diingat. Yang pertama, struktur. Yang dibahas dalam struktur ini adalah jumlah lain atau jumlah baris yang pantun, syair atau bingkai. Yang kedua adalah aspek kebahasaan. Adapun yang dibahas dalam aspek kebahasaan ini adalah penggunaan bahasa. Apakah pantun, syair dan bingkai tersebut? Nah, berikutnya sekarang kita membagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Pembagian kelompoknya dengan cara berhitung saja, ya. Yang dapat nomor 1 silakan kumpul dengan nomor 1 dan selanjutnya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Kita mulai dari kamu 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan yang kebagian nomor 1 duduk sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Nah, sebelum kalian berdiskusi, ya, kita tepuk semangat dulu. Mau? Oh ya, kita tepuk semangat dulu agar kita dalam melaksanakan diskusi tetap dengan perasaan semangat. Tepuk semangat. Ding ding ding. Ding ding ding. Bang bang ding 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 ding. Silakan kalian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat. Paham ya?
Paham ya? Dikerjakannya di mana? Dikerjakannya di sini. Ya, di styrofoam. Silakan dikerjakannya di sini. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ya, silakan kalian berdiskusi. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, selain itu, Bapak juga akan membagikan bahan bacaan untuk memperkuat kalian mengisi dan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Oh iya, Bapak lupa. Silakan gawai atau handphone yang kemarin Bapak suruh, silakan masing-masing kelompok boleh menggunakan 2 handphone. Ya, untuk mendukung kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Silakan. Ini bahan bacaannya, silakan dibaca. Kelompok 1 mana? Nih, untuk kelompok 1. Silakan sambil bekerja. Dibagi saja tugasnya, siapa yang mencari jawaban dan lain sebagainya. Silakan. Silakan dikerjakan, ya. Lemnya dibagi ya. Kertasnya untuk menulis hasil. Ingat ya, setiap kelompok itu pekerjaannya adalah menganalisis puisi rakyat dengan mengacu pada struktur bait, larik, dan rima. Boleh kalian gunakan HP untuk mencari informasi pendukung. Ini hasilnya tempel di sini. Ada ya? Nanti hasilnya langsung tempelkan di sini ya. Tempel. Nah, segitu. Ini tempel ya, sana ya. Terus. Tempel, tinggal ditempel ini sini ya, ini ditempel, waktunya 5 menit lagi ya. Ini kertas kecil tadi mana? Nanti kalau sudah selesai kalian presentasi masing-masing kelompok. Setelah presentasi, kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Silakan kelompok lain menanggapi dengan memberikan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Waktu tinggal 2 menit lagi, agak dipercepat. Silakan untuk kelompok 1 presentasi hasilnya. Untuk kelompok yang lain jangan lupa menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Sudah siap? 4, silakan dimulai. Yang lain, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pantun. Kelompok yang lain bertanya menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan berdiri. Berapa jumlah suku kata pada pantun tersebut? Pantun ini berjumlah 38 suku kata.
Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup kayaknya. Jika tidak, kita tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kebagian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan pada pantun. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah cukup baik ya. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Silakan kelompok 2. Bapak ingatkan lagi untuk kelompok yang lain, jangan lupa memberikan tanggapan dalam bentuk pertanyaan. Untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi puisi rakyat yaitu berindam. Berindam, pikir dulu sebelum berkata agar tidak melukai semangat. Puisi tersebut termasuk jenis puisi apa, berapa jumlah larik puisi tersebut, dan puisi tersebut menggunakan tanda apa, jelaskan. Puisi rakyat ini termasuk berindam dan memiliki 2 larik. Bersajak AA, baris pertama berakhir dengan apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 3 ya. Silakan bertanya. Bagaimana pola puisi rakyat tersebut? Para berindam tersebut adalah orang hubungan antara lagi. Tutup saja. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari ya struktur dan kebahasaan puisi rakyat dengan cara berkelompok. Kemudian kalian mempresentasikan hasilnya ya. Sekarang mari kita evaluasi tentang pemahaman kita tentang struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat yang kita pelajari tadi. Ya, menurut kalian nih, apa saja ciri-ciri struktur puisi rakyat yang kalian ingat? Silakan berdiri. Untuk puisi rakyat biasanya sederhana dan berima pak, seperti pantun memiliki pola AB-AB. Betul sekali. Jawaban yang tadi disampaikan, duduk dulu. Jawaban yang tadi disampaikan oleh teman kalian itu betul sekali. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Nah, sekarang untuk meregangkan otot-otot kita, kan kita tadi berdiskusi, ya, menguras pikiran, tenaga, dan lain-lain. Hari ini Bapak akan menampilkan video, ya, menampilkan video. Videonya apa? Videonya adalah senam beruang. Silakan semuanya berdiri. Ayah, cup, cup, cup. Ya, cup, cup. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan semuanya duduk seperti semula. Baik ya, itu namanya senam beruang. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membuat kesimpulan ya tentang apa yang kita pelajari mengenai struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat. Menurut kalian, apa saja yang sudah kita bahas dan pahami tentang materi tadi? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan berdiri. Pola AB-AB dan terdiri dari sampilan dan syair biasanya berima A dan berisi nasihat. Sedangkan berindam memiliki 2 baris, mana baris pertama adalah sebab dan baris kedua adalah akibat. Baik, terima kasih.
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, struktur. Struktur pantun itu berpola atau berima ABAB. Baris pertama dan kedua sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang kedua, syair. Rimanya A. Semua baris merupakan isi. Yang ketiga, gurindam. Gurindam itu berpola atau berima AA. Ya. Unsur kebahasanya tadi anonim, menggunakan konjungsi, kalimat pernyataan dan lain sebagainya. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini, ya. Sekarang anak-anak, mari kita merefleksi, ya. Merefleksi mengenai pembelajaran struktur dan unsur kebahasaan pada puisi rakyat. Bapak pengen tahu atau Bapak ingin tahu bagaimana menurut kalian, adakah, nih pertanyaan nih buat kalian nih, adakah kesulitan atau kendala yang kalian alami saat materi ini berlangsung? Silakan berdiri. Baik, Bapak sangat mengerti ya tentang apa yang memahami pola rima itu memang sulit ya. Bagaimana kalau kita mengulang, mereview contoh-contoh rima dalam beberapa puisi rakyat dan mencoba menganalisisnya kembali bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Kira-kira apakah ini akan membantu kalian? Membantu kalian. Baik, nanti akan kita lakukan lebih banyak lagi latihan. Apakah ada yang merasakan kesulitan pada aspek kebahasaan dalam puisi rakyat? Ya, silakan. Kadang bahasanya sederhana tapi artinya tidak langsung bisa sulit memahami makna yang tersirat ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi ya. Silakan nanti kalian kerjakan soal evaluasi ini. Ketika selesai silakan kalian kumpulkan di meja Bapak di depan. Sudah selesai? Baik, sekarang kumpulkan soal evaluasinya di meja Bapak. Silakan, ketua kelompoknya. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan ya kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan yang akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya adalah kalian tetap berdiskusi, tetapi materinya tentang cerita fantasi atau tentang teks narasi. Teks narasi itu berarti materi yang berkaitan dengan cerita. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ibadah pasti mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan kalian istirahat. Ya.